Sepekan terakhir, memang diketahui terdapat kenaikan jumlah kasus aktif atau orang yang sedang terinfeksi di Indonesia dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Kita harus terus berhati-hati dan mempersiapkan diri sebagai antisipasi terhadap kemungkinan makin naiknya jumlah kasus di Indonesia. Karena berkaitan dengan telah terkonfirmasinya virus SARS-CoV-2 varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Subvarian baru ini memang menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia. Tetapi sejauh ini, gejala yang ditimbulkan sampai kebutuhan perawatan di rumah sakit jauh lebih rendah. Dan diketahui jumlah kematian diakibatkannya adalah 1/10 dibandingkan varian Omicron awal. Dan hingga kini diketahui hampir semua pasien yang terinfeksi di Indonesia tersebut mengalami gejala ringan. Hanya ada satu pasien yang mengalami gejala sedang dengan keluhan batuk, sesak napas, sakit kepala, mual muntah, dan nyeri perut. Meski demikian, kita tetap harus waspada karena BA.4 dan BA.5 ini memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat. Lepas masker, tahan dulu, pakai lagi yuk maskernya, pandemi belum usai. Berapa hari belakangan kasus COVID-19 naik lagi, mencapai lebih dari 1.000 kasus baru di pertengahan Juni ini. Bahkan Menteri Kesehatan memprediksi puncaknya akan terjadi pada bulan Juli mendatang dengan angka mencapai 20.000 kasus. Dideteksi ini karena menyebarnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Saat saya merekam video ini, pemerintah sebut BA.4 dan BA.5 ini terdeteksi di 2 kota, yaitu di Bali dan di Jakarta. Ada lagi. Lelah banget, varian baru lagi. Iya sih, bosan ya, tapi gimana lagi, itulah kenyataannya. Tapi seberapa mengkhawatirkan ya varian baru ini? Karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan subvarian sebelumnya. Gejalanya ringan yaitu batuk, sakit tenggorokan, demam, kehilangan indera perasa dan penciuman. Tapi ada juga nih, berkaca dari kasus beberapa orang pertama yang terpapar, ada seorang wanita 20 tahun yang terpapar gejala ringan namun disertai sesak nafas. Ini agak mirip ya dengan gejala pada varian Delta. Kalau kata pemerintah, jangan terlalu panik karena varian BA.4 dan BA.5 ini tingkat penularannya diperkirakan sepertiga dari puncak Delta dan Omicron. Lalu, kasus hospitalisasinya sepertiga saat puncak Delta dan Omicron, dan kasus kematian BA.4 dan BA.5 ini 1/10 dari puncak Delta dan juga Omicron. Tapi bagaimanapun ini bicara soal rasa sakit dan nyawa orang. Jadi kita harus tetap waspada dan jangan mudah percaya info-info yang beredar yang bisa jadi adalah hoax. Misalnya, banyak yang bilang subvarian ini tidak terdeteksi tes COVID-19. Faktanya, Satgas COVID-19 mengonfirmasi varian Omicron dan semua keturunannya ini masih bisa dideteksi menggunakan tes COVID-19 yang ada di Indonesia. Atau ada juga yang bilang COVID itu bikinan. Beneran nggak ya? Padahal nyatanya COVID dengan berbagai varian terjadi di seluruh penjuru dunia. Misalnya nih, varian B117 asal Inggris. Kemudian B1617 asal India, B1351 asal Afrika Selatan. Ketiga subvarian Omicron ini masuk ke Indonesia di bulan Mei tahun 2021 lalu. Karena mudah menyebar, varian-varian di atas ini menjadi penyumbang puncak kasus COVID-19 gelombang ketiga pada akhir tahun 2021 dengan kasus harian ini mencapai 70.000 kasus. Nah, berkaca dari varian sebelumnya, ini bukan sekadar menggoreng isu, tapi memang nyata adanya. Jadi jangan lengah, kencangkan kembali protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Karena kamu harus tahu.